Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Dan kita boleh bersama-sama dengan keluarga, kita boleh ajak untuk boleh bersaat teduh, boleh mengingat firman Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita ambil saat teduh sejenak untuk memulaikan ibadah ini. Saya undang jemaat boleh mengambil sikap saat teduh dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadirat-Mu, kami menikmati setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami Tuhan hati yang boleh sukacita Tuhan. Kami boleh bersorak-sorak untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Kita bersyukur karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk bersuka cita, untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semua kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan semua sama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan kami bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih tinggi lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
Cintalah sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Mari bersama umat di segala tempat kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Tinggi, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita diciptakan Tuhan sesuai dengan rencana-Nya. Setiap musim hidup kita dipegang oleh Tuhan. Karena kita meyakini kita adalah anak Tuhan dan kita adalah milik Tuhan kita, Kristus Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu.
Shalom, jemaat yang terkasih, jemaat yang disayangi oleh Tuhan, jemaat Wesley Methodist Church dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya berharap Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan berbahagia di tengah wabah COVID-19. Dan juga saya berharap kemanapun kita pergi, jikalau kita keluar rumah, kita tetap memakai masker. Dan ingat, teruslah kita buat pola hidup sehat dengan mencuci tangan sesering mungkin sehingga hidup kita terhindar dari sakit penyakit dari wabah virus corona yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada hari kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami tidak di dalam gedung gereja, tapi kami percaya, kami yakin Tuhan ada di dalam hati kami. Engkaulah yang terus menuntun kami, dan juga Engkaulah terus Tuhan memberikan sukacita. Dan juga kami akan percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus yang sama itu juga membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat paham, mengerti rema, maksud, dan juga dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dan juga sobat-sobat muda yang ada dimanapun berada, hari ini tema kita spesial, yaitu berbahagia di tengah badai. Penasaran bagaimana isinya? Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat berbahagia di tengah badai kehidupan, di tengah COVID-19 ini. Tidak dipungkiri, pada saat ini adalah masa-masa sulit yang sedang dihadapi oleh banyak orang, di mana dampak dari COVID-19 ini membuat banyak orang mengalami beraneka ragam kesulitan. Bisa saja kesulitan itu di dalam bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial. Mungkin Anda yang mendengarkan pada hari ini mengalami hal yang sama, yaitu mengalami kesulitan-kesulitan saya ungkapkan tadi. Mungkin di antara kita hari ini ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, di mana pemasukan semakin menurun atau berkurang, tetapi pengeluaran kita terus bertambah, dan bahkan seperti biasa sedia kalanya. Karena efek di rumah saja dan tidak ada kegiatan, jadinya pengennya makan terus, ngemil terus. Belum lagi cicilan yang selama ini harus kita cicil, tetap harus kita bayar. Sudah nanti harus kita bayarkan segera. Mungkin juga ada sebagai orang tua yang perlahan-lahan merasakan sedikit frustasi di dalam membimbing, mengajar anak-anak yang sedang melakukan aktivitas belajar di rumah. Biasanya mereka melakukan aktivitas belajar di sekolah, sekarang melakukan aktivitas belajar tersebut di rumah. Anak-anak banyak tanya kepada orang tua mengenai pelajaran-pelajarannya, baik itu matematika, biologi, fisika, seni, dan lain sebagainya. Mungkin saja Anda, kaum muda, yang biasanya juga nongkrong di kedai kopi, di coffee shop, pada hari ini nggak bisa kemana-mana, kita hanya rebahan aja di rumah, nggak bisa hangout, jumpa sahabat-sahabat kita yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di luar sana. Sekarang kita terdiam, di karantina, di rumah atau di kos kita masing-masing. Hal-hal yang saya sampaikan di atas mungkin ada salah satu yang sedang kita alami, yang sedang terjadi. Mungkin saja ada kesulitan lain di luar sana yang juga kita alami akhir-akhir ini. Pertanyaan saya, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit tersebut? Apakah kita masih tetap bersyukur? Apakah kita masih tetap berbahagia? Apakah kita masih tetap bersukacita di dalam Tuhan? Atau sebaliknya, kita mengalami ketidaknyamanan, bahkan yang paling bahaya, bisa-bisa sampai frustasi, bahkan stres. Saya berharap di masa sulit ini kita masih tetap bisa bersyukur dan berbahagia, amin.
Katakan ke keluarga Anda, katakan jikalau Anda sebagai ayah, katakan kepada istri, kepada anak Anda, mari kita tetap bersyukur, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Baiklah, bagaimana kita dapat tetap berbahagia di tengah badai? Nah, ini mau kita bahas. Mari kita buka dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Sekali lagi, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Kita akan baca bersama-sama secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan, sehingga kita mendapatkan makna dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ini 2 ayat saja akan kita bahas pada hari ini. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai bahagia. Apa itu bahagia? Pada masa kita hidup di dunia, kita sering mendengar definisi bahagia adalah ketika kita memiliki banyak harta yang berlimpah, rumah yang besar, mobil yang mewah, 3000 cc, 5000 cc, perusahaan yang besar, memiliki jabatan yang hebat. Ya, ini tidak salah, ini benar definisi bahagia. Tetapi ingat, ini hanya kebahagiaan yang sementara. Banyak orang, tokoh publik, artis yang memiliki semua ini. Tapi ingat, kita dapat melihat bagaimana akhir hidup mereka. Ada di antara mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan yang mereka pahami adalah kebahagiaan yang semu atau sementara. Hanya membuat dirinya bahagianya 1 minggu, mungkin paling lama 1 bulan. Setelah itu kembali seperti biasa lagi. Itulah definisi bahagia yang sering mempengaruhi pikiran kita. Sebagai contoh, anak saya Geva, ketika kami sebagai orang tua membawa oleh-oleh mobil-mobilan, hari pertama itu mobil dibawa kemana-mana, bahkan dibawa tidur sampai pagi. Tapi ingat, setelah beberapa hari kemudian mobil-mobilnya sudah jadi rongsokan, dicuekin, sudah tidak diperhatikan lagi. Ya seperti itu, kebahagiaan dunia ini cuma sementara, cuma bisa kita nikmati, rasakan hanya sementara. Bahkan Epikuros mendefinisikan bahagia dengan gaya hidup yang penuh hura-hura, pesta pora, wah pergi ke ajeb-ajeb, drugs, narkoba, dan segala hal yang dapat menyenangkan tubuh. Inilah definisi bahagia menurut dunia. Kebahagiaan mereka didasarkan atas materi, isi dompet, barang miliknya. Kebahagiaan mereka hanya didasarkan atas kesenangan duniawi. Maka jangan heran ketika ada badai atau masalah kehidupan, orang-orang seperti ini tidak akan mampu menghadapi badai hidup, tidak akan mampu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Mudah frustasi, stres, dan lebih buruk lagi ada yang mengakhiri hidupnya, bunuh diri karena tidak mampu menghadapi masalah yang dialami. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak butuh mobil, tidak butuh makan, bukan itu maksud saya. Tapi kebahagiaan itu jangan kita dasarkan atas apa yang kita miliki, atas dasar kesenangan sementara dunia saja, bukan. Maka pada hari ini kita akan belajar kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan sejati, yaitu yang terdapat dari firman Tuhan, terdapat dari perkataan Tuhan. Apa itu? Yang pertama, yang kita baca tadi dari firman Tuhan, poin yang pertama, bahagia tidak hidup dan menghidupi dosa. Kalau kita baca tadi dalam Mazmur 1 ayat 1.
Kalau kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya apa dari Mazmur 1 ayat 1 ini? Maksudnya adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tidak hidup dan menghidupi dosa dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui bahwa pengertian dosa adalah sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan di dalam Roma 6 ayat 23a berkata demikian, upah dosa adalah maut. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang melanggar dan bertentangan dengan kehendak Allah, hidupnya tidak akan tenang. Karena apa? Karena ia dibayang-bayangi oleh maut. Apalagi ketika ia sedang menghadapi badai kehidupan, maka ia tidak akan kuat. Dia akan rapuh karena ia sudah tidak sejalan, tidak selaras dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya tidak mengetahui dalam situasi sulit saat ini, ketika Anda rebahan di rumah, apa yang Anda lakukan dengan gadget Anda? Apakah Anda menggunakan gadget Anda dengan hal-hal yang positif atau negatif? Apakah gadget Anda gunakan untuk bergosip di grup WA, mencemooh orang di media sosial, mencemooh pemerintah dan lain sebagainya? Atau gadget kita pakai untuk fitnah, memproduksi hoax, kabar bohong, atau menonton film yang tidak benar? Hati-hati. Saya pastikan kalau hidup kita seperti itu, masih hidup dalam dosa, saya pastikan kita tidak akan bahagia. Apalagi kalau kita sering menonton film-film yang tidak benar, otak kita akan rusak, moral kita akan rusak, imajinasi kita akan rusak. Atau pada saat ini, ketika sebagian daripada Anda berbisnis, entah itu jual sembako, masker, pencuci tangan, apakah Anda menjualnya dengan harga yang selangit? Sehingga masyarakat harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang-barang Anda. Dan tentunya itu pasti sangat menyusahkan banyak orang. Sekali lagi, jikalau Anda melakukan hal-hal tersebut, hidup Anda tidak akan bahagia. Karena Allah sangat membenci dosa. Ingat waktu di perjanjian lama dalam Kejadian kisah Adam dan Hawa, akibat dosa si Adam diusir dari Taman Eden. Itu bukti bahwa Allah tidak suka dengan dosa. Maka dapat dipastikan orang yang hidup dan menghidupi dosa tidak akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Malah sebaliknya. Please, tinggalkan dosa kalau hidup kita mau berbahagia. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat tersebut. Apa maksudnya? Orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berarti orang yang berbahagia menurut Alkitab adalah orang-orang yang memiliki kesukaan yang besar terhadap pengajaran Tuhan dan yang terus-menerus membuka diri terhadap pengajaran Tuhan. Maka pada situasi saat ini adalah kesempatan emas bagi kita semua yang ada di rumah untuk memulai membuka diri terhadap pengajaran firman Tuhan. Mulai secara terus-menerus membaca perkataan-perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Di saat PSBB, pembatasan skala besar-besaran, mari ambil kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tersebut. Anda dapat mulai dengan membaca firman dengan cara membacanya per pasal per hari atau per perikop per hari.
Setelah itu renungkanlah dan jadikanlah gaya hidup apa yang Anda renungkan tadi. Bukan saja membaca, tapi juga merenungkan. Apa itu merenung? Maksud merenungkan adalah memikirkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Sehingga kebenaran tersebut mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Dan selanjutnya mengubah lifestyle, gaya hidup kita menjadi orang yang Tuhan kehendaki. Dalam Mazmur 19 ayat 8 berkata demikian, bahwa Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi jelas, pengajaran Tuhan itu membuat kita segar dan di dalam segala kondisi. Baik itu kondisi tersulit sekalipun, jikalau kita terus-menerus membaca dan merenungkan pengajaran Tuhan, hidup kita dipastikan akan bahagia, segar, fresh di dalam segala kondisi. Karena apa? Karena pengajaran Tuhan, karena firman Tuhan itu berisi perkataan Tuhan yang membawa kita mendapatkan kekuatan ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak salah jalan di dalam menghadapi badai, menghadapi kesulitan. Melainkan kita mendapatkan solusi yang terbaik, yang the best dari Tuhan. Dan juga firman Tuhan itu juga berisi mengenai kasih yang sudah dilakukannya bagi kita manusia berdosa. Maka marilah mulai hari ini kita menyukai pengajaran Tuhan. Ketika Anda dan saya melakukannya, saya yakin kita akan mengalami hal yang luar biasa, yaitu ketenangan, kedamaian, kekuatan, semangat baru di dalam menjalani masa sulit ini. Sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat contoh yang nyata, yang real, orang yang tetap berbahagia walaupun di tengah badai, walaupun badai hidup menerjang, walaupun kesulitan dialaminya, dia masih tetap berbahagia. Siapa itu orangnya? Fanny James Crosby. Mungkin Anda tahu mengenai kisah Fanny Crosby. Dia lahir dengan normal pada tanggal 24 Maret 1820. Sudah lama sekali. Pada waktu dia berumur 6 minggu, dia menderita infeksi di matanya. Lalu karena dokter yang biasanya mengobati keluarganya sedang pergi keluar kota, mereka meminta kepada seorang yang mengaku dokter di daerah itu untuk mengobati Fanny. Tetapi ternyata setelah diobati, hasilnya sangat mengerikan, yaitu mata Fanny yang setelah diobati itu mengalami buta total, nggak bisa melihat sama sekali, total. Melihat keadaan itu, orang tua Fanny menjadi sedih sekali. Dan kesedihan mereka bertambah lagi karena beberapa bulan kemudian ayahnya Fanny meninggal dunia. Sungguh tragis. Untuk menghadapi dan menghidupi keluarganya, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Fanny yang buta dan masih kecil dititipkan kepada neneknya. Dengan sabar sang nenek mendidik Fanny, mengajarkan cara berdoa, juga membacakan ayat-ayat Alkitab kepada Fanny. Karena mata Fanny buta, tidak bisa melihat, jadi neneknya lah yang membacakan Alkitab kepada Fanny. Neneknya bukan saja mengajarkan, tetapi menyuruh Fanny untuk menghafal seluruh kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Amsal, dan pasal-pasal dalam kitab Mazmur. Saya yakin dan saya percaya
karena pengajaran firman Tuhan yang diterima oleh Fani, itulah yang membuat Fani dapat berkata, "Ku berbahagia." Dia dapat berkata, "Ku berbahagia." Walaupun matanya buta, papanya meninggal, mamanya susah, tetapi dia masih bisa mengatakan, "Ku berbahagia." Karena apa? Karena firman Tuhan yang ia terima, itulah yang memberikan dia kebahagiaan. Amin. Maka dengan indah pujian itu dinyanyikan oleh banyak gereja-gereja sampai sekarang. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Refnya itu sangat indah sekali. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Wow, selamanya. Dalam suka dan duka, dalam keadaan baik maupun tidak baik, dia tetap mengatakan, "Ku berbahagia," dan memuji Yesus selamanya. Saya akan tutup dengan kesimpulan, dengan menekankan poin-poin yang saya sampaikan tadi. Konsep bahagia menurut Alkitab adalah, yang pertama, ingat, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak hidup dan menghidupi dosa. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki kesukaan yang besar dan merenungkan pengajaran Tuhan. Dan saya tutup dengan satu perkataan, satu kalimat yang menguatkan. Kebahagiaan sejati bukan didasarkan atas apa yang kita miliki, tetapi kebahagiaan yang sejati didasarkan oleh Tuhan Sang Pemilik hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya harap kita setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita semakin kuat, kita semakin terus berbahagia, bersukacita di tengah COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, biarlah firman yang sudah kami dengar itu menjadi kekuatan, menjadi terang, menjadi suatu sumber kebahagiaan kami, karena kami tahu firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi mengingatkan kami untuk terus berbahagia di situasi apapun. Kami akan percaya dan juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh hambanya Evangelis Brema, kiranya boleh menjadi rema, menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kita. Jemaat terkasih, saat ini kita memberikan persembahan terbaik buat Tuhan kita dengan diiringin pujian. Segala puji syukur. Kita bertepuk tangan, yuk. Kiranya kita boleh memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur Haleluya. hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak Dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Kita katakan haleluya. Haleluya. Mari bersorak buat Tuhan, katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya.
haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab segala pujian syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang layak menerimanya. Amin. Sama kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sambil berikan senyum satu dengan yang lainnya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan sukacita katakan, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Oh, oh, oh. haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau layak menerima persembahan kami nih Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh sungguh berguna, bermanfaat, dan boleh dipakai sebaik-baiknya untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa khusus Tuhan. Buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan. Di mana di tengah-tengah wabah virus corona Tuhan yang sedang kami alami. Tapi Engkau tetap menjaga kami, Engkau melindungi kami. Sehingga kami semua boleh sehat Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajari kami mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, apapun yang kami alami. Biarlah kami tetap terus bersyukur, sebab segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap orang-orang yang mungkin terkena positif corona Tuhan. Kami mau berdoa dengan sehati, kiranya Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau memakai setiap para dokter, memakai setiap obat yang diminum, makanan, minuman, istirahat, kasih sayang keluarga Tuhan. Boleh menjadi kesembuhan bagi setiap mereka yang terkena virus corona Tuhan. Dan buat kami yang sehat, kiranya Engkau mampukan kami, berikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan kami, agar kami terhindar dari virus corona ini Tuhan. Tuhan, kiranya di waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami gunakan sebaik-baiknya untuk semakin erat dengan keluarga kami, dengan sahabat kami, dan kami terlebih semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah juga gereja kami Tuhan, Gereja Metodis Wesley Jakarta ini Tuhan. Engkau memberkati gembala sidang kami, Reverend Simon Chandra,
dan para seluruh staf dan setiap karyawan Tuhan. Setiap para aktivis, para majelis, kiranya kami semua boleh bergandengan tangan, bersatu hati untuk terus meninggikan Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau layak menerimanya dan mendengarkan doa kami. Sebab kami pinta doa ini di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat oleh hambanya. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Let us stand and receive the blessing from God. 来，弟兄姐妹，请站立，我们领受上帝的赐福。Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh memberkatimu mulai hari ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all from now on until forever. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿门。Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.